Emiten farmasi PT Daria Varia Laboratoria Tbk atau DVLA terus mencermati dampak geopolitik global terhadap bisnisnya, terutama terkait gangguan rantai pasok dan kenaikan biaya bahan baku di tengah konflik internasional. PT Daria Varia Laboratoria Tbk menyatakan situasi geopolitik global terutama konflik di Timur Tengah berpotensi mempengaruhi ketersediaan bahan baku farmasi. Gangguan ini terjadi pada material utama maupun bahan kemasan. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi industri farmasi nasional. Seiring gangguan pasokan, perusahaan juga menghadapi kenaikan harga bahan baku dan material pendukung. Hal ini berdampak langsung pada struktur biaya produksi. Untuk menghadapi ketidakpastian global, DVLA menyiapkan berbagai strategi mitigasi, termasuk diversifikasi sumber bahan baku dan penyesuaian rantai pasok. Langkah ini bertujuan menjaga kelangsungan produksi dan stabilitas bisnis. Meski dihadapkan pada tekanan global, perusahaan menargetkan pertumbuhan kinerja di atas rata-rata pasar pada 2026. Target ini didukung oleh strategi bisnis dan efisiensi operasional. Selain mitigasi risiko, perusahaan juga terus melakukan diversifikasi bisnis, termasuk pengembangan produk dan masuk ke segmen alat kesehatan. Langkah ini menjadi upaya untuk memperkuat sumber pendapatan di masa depan. Industri farmasi dinilai masih memiliki permintaan yang relatif stabil meski terdapat tekanan global. Kebutuhan obat dan produk kesehatan tetap menjadi prioritas utama masyarakat. Perkembangan konflik global menjadi salah satu risiko utama bagi industri farmasi, terutama terkait distribusi dan ketersediaan bahan baku. Kondisi ini membuat perusahaan harus lebih adaptif dalam menyusun strategi bisnis. Dengan kombinasi mitigasi risiko dan diversifikasi bisnis, DVLA optimistis dapat menjaga daya saing di tengah dinamika pasar global yang tidak menentu. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten pangan PT Widodo Makmur Perkasa Tbk atau WMPP terus membidik ekspansi ke pasar ASEAN. Perusahaan memanfaatkan peluang kerjasama dengan perusahaan multinasional untuk memperkuat posisi di industri protein hewani. PT Widodo Makmur Perkasa Tbk mulai menjajaki peluang ekspansi ke pasar ASEAN melalui kolaborasi dengan perusahaan global. Langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan skala bisnis dan daya saing. Pasar ASEAN dinilai memiliki potensi besar seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani. WMPP mengungkapkan telah menjalin komunikasi dengan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yaitu Tyson Foods. Perusahaan tersebut telah melakukan kunjungan ke fasilitas peternakan dan rumah potong hewan di Cianjur. WMPP memiliki portofolio bisnis protein yang lengkap mulai dari daging sapi hingga perunggasan. Melalui entitas anak usaha di sektor ayam, kombinasi ini memberikan keseimbangan antara stabilitas dan potensi pertumbuhan di industri pangan. Selain dengan Tyson Foods, WMPP juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai perusahaan global dan domestik. Langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Pertumbuhan bisnis WMPP juga didukung program pemerintah seperti makan bergizi gratis, yang diproyeksikan meningkatkan konsumsi protein nasional. Program ini diperkirakan menyumbang kebutuhan signifikan untuk daging ayam telur dan daging sapi. Permintaan protein hewani di Indonesia dan kawasan ASEAN diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi pasar. Untuk mendukung ekspansi, perusahaan juga terus melakukan efisiensi dan meningkatkan utilisasi fasilitas produksi. Langkah ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan menjaga margin usaha. Efisiensi menjadi kunci dalam menghadapi persaingan industri pangan. Dengan kombinasi kerjasama global dan potensi pasar regional, WMPP optimistis dapat memperluas jangkauan bisnis ke ASEAN. Langkah ini menjadi fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten pertambangan PT ABM Investama Tbk atau ABMM terus menggenjot pertambangan aset tambang baru. Langkah ini dilakukan untuk mendorong kinerja dan menjaga pertumbuhan di tengah dinamika industri batu bara global. PT ABM Investama Tbk terus mendorong pengembangan aset tambang baru sebagai strategi pertumbuhan. Salah satunya melalui pengembangan tambang di Aceh yang telah mulai melakukan penjualan perdana. Tambang ini ditargetkan dapat mencapai produksi stabil untuk menopang kinerja perusahaan sepanjang 2026.
Selain itu, ABMM juga tengah mengembangkan aset tambang baru hasil akuisisi di Kalimantan Tengah. Saat ini tambang tersebut masih dalam proses perizinan dan ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal 3 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi ekspansi perusahaan. Perusahaan tidak hanya menambah aset baru, namun juga mengoptimalkan aset yang sudah ada. Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, sepanjang 2025, ABMM mencatat penurunan kinerja dengan pendapatan sekitar 1,04 miliar dolar Amerika Serikat. Turun 13,5% secara tahunan. Laba bersih juga turun signifikan menjadi sekitar 70 juta dolar Amerika Serikat akibat melemahnya harga batu bara dan tantangan operasional. Untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara, ABMM juga membuka peluang diversifikasi ke sektor mineral lain, termasuk menjajaki akuisisi tambang emas sebagai sumber pendapatan baru. Pengembangan aset baru diharapkan dapat meningkatkan volume produksi dan penjualan, sekaligus memperkuat posisi perusahaan di industri pertambangan nasional. Perusahaan menargetkan kinerja yang lebih stabil di 2026 seiring beroperasinya tambang baru. Industri batubara global masih dipengaruhi fluktuasi harga dan kondisi geopolitik. Namun permintaan energi masih menjadi penopang utama sektor ini. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk lebih adaptif dalam menyusun strategis bisnis. Dengan pengembangan aset tambang baru dan optimalisasi operasional, ABMM optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Emiten produsen cat raksasa tanah air PT Avia Avian Tbk atau emiten berkode saham Avia resmi memutuskan pembagian dividen tunai senilai 1,36 triliun rupiah untuk tahun buku 2025. Keputusan ini mempertegas komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah bagi pemegang saham di tengah pertumbuhan laba yang tetap solid. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang digelar di Surabaya pada 9 April 2026, Avian Brands menyepakati pembagian dividen total sebesar 1,36 triliun rupiah. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, nilai tersebut setara dengan Rp23 per lembar saham. Jumlah ini sudah cukup mencakup dividen interim sebesar Rp654 miliar yang telah dibayarkan perseroan pada November 2025 lalu. Sepanjang tahun buku 2025, Avia mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,7 triliun, naik Rp80 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio pembayaran dividen kali ini mencapai 78,18% dari total laba, mendekati kebijakan konsisten perusahaan yang sering membagikan di atas 80%. Manajemen menyatakan bahwa efisiensi operasional dan disiplin pengendalian biaya menjadi kunci utama bagi perseroan dalam menjaga margin laba bersih di level 21,5%. Adapun dengan strategi yang terarah, Avia optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan dan kinerja positif bagi para investor pada sepanjang tahun 2026 ini.